Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Maulana, NPM 1801280102. Saya akan bahas tentang PNM. PNM itu singkatan dari Permodalan Nasional Madani. PNM itu sendiri adalah badan usaha milik negara Indonesia yang bergerak di bidang jasa keuangan. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 1 Juni 1999 dan bertujuan membantu pembangunan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi. Strategi yang digunakan PNM untuk mencapai laba perusahaan ialah dengan meningkatkan nasabah dari tahun ke tahun, dan PNM juga memiliki nasabah binaan, yang mana nasabah binaan ini diminta siap untuk masuk memodernisasikan usaha mereka yang merespon kemajuan teknologi informasi yang semakin cepat. Organisasi di PNM itu paling tinggi adalah Ketua LSP PNM. Di bawah Ketua LSP PNM ada namanya komite skema. Sejajar dengan komite skema itu tim auditor LSP PNM, dan di bawah kedua itu tadi ada namanya manajer sertifikasi, manajer manajemen mutu. Sejajar dengan manajer manajemen mutu itulah manajer administrasi. Yang paling bawah itu adalah staf administrasi LSP PNM. Misi dari PNM sendiri itu adalah visinya menjadi lembaga pembiayaan terkemuka dalam meningkatkan nilai tambah secara berkelanjutan bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi atau disingkat MKM. Landaskan prinsip-prinsip good corporate atau disingkat good corporate governance atau GCG. Visinya yaitu menjalankan berbagai upaya yang terkait dengan operasional perusahaan untuk meningkatkan kelayakan usaha dan kemampuan wirausaha para pelaku bisnis UMKM. Saja yang dapat saya paparkan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dea Putri Novita Perinduri. Saya dari kelompok 6. Di sini saya akan membahas proses manajemen strategi dalam toko Ernida. Di sini saya akan menjelaskan mengenai toko Ernida. Kenapa saya mengambil toko Ernida ini sendiri? Karena saya berpikir di toko Ernida ini sendiri beliau menjual pakaian muslim wanita dengan harga yang sangat terjangkau dengan kualitas produk yang baik. Yang pertama, saya akan membahas mengenai bisnis plannya terlebih dahulu dari toko Ernida. Jadi Ibu Ernida ini sendiri menceritakan mengenai bisnis plannya dari usaha yang dibuka oleh beliau sendiri ketika banyaknya kebutuhan terutama untuk para wanita. Maka disinilah Ibu Ernida berjualan dengan harga yang sangat terjangkau dengan kualitas produk yang sangat baik. Beliau dengan menjual barang-barang dengan harga yang standar atau sesuai dengan harga kantong para mahasiswa. Yang kedua yaitu visi dan misinya. Beliau mengatakan bahwa usaha yang dimilikinya itu harus terus berjualan pakaian muslim wanita dengan banyak model-model dari baju yang dijual oleh Ibu Ernida itu sendiri. Yang ketiga, tujuan dari toko Ernida sendiri, tujuan Ibu Ernida membuka usaha tersebut adalah untuk membantu perekonomian keluarganya, terutama untuk biaya anak-anaknya agar bisa sekolah. Jadi strategi yang dipakai oleh Ibu Ernida itu sendiri, beliau membuat harga pakaian muslim wanita yang dijualnya dengan membuat harga yang sangat terjangkau. Dan juga Ibu Ernida langsung mengerjakan dan mengatur keuangan dan permasalahan yang ada pada tokonya tanpa adanya bantuan orang lain ataupun karyawan. Itu saja yang bisa saya bahas mengenai toko Ernida dari pakaian muslim wanita. Intinya strategi yang dipakai oleh Ibu Ernida sendiri yaitu dengan menjual pakaian muslim wanitanya dengan harga yang sangat terjangkau agar bisa dibeli oleh para mahasiswa dan juga para konsumen yang lainnya. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Laila Safira dari kelompok 9 akan menjelaskan sedikit mengenai manajemen strategi di salah satu perusahaan. Nah, perusahaan yang saya ambil adalah perusahaan PT Telkom Indonesia. Kita ketahui bahwasannya PT Telkom Indonesia merupakan badan usaha milik negara yang bergerak di bidang jasa layanan teknologi informasi dan komunikasi dan jaringan telekomunikasi di Indonesia. Adapun visi dan misi dari PT Telkom Indonesia adalah visinya menjadi digital telco pilihan utama untuk memajukan masyarakat. Yang kedua adalah misinya untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan platform digital cerdas yang berkelanjutan, ekonomis, dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Dan yang kedua adalah mengembangkan talenta digital unggulan yang membantu mendorong kemampuan digital dan tingkat adopsi digital bangsa. Yang ketiga adalah mengkonsentrasikan ekosistem digital untuk memberikan pengalaman digital pelanggan terbaik. Untuk strategi dalam perusahaan ini atau di PT Telkom Indonesia ini, selama beberapa tahun belakangan perusahaan tumbuh hingga kuartal ketiga tercatat pendapatan dari perusahaan dan juga laba naik di atas 10% seiring ekspansi infrastruktur khusus di broadband. Nah, berarti PT Telkom Indonesia ini untuk strateginya untuk tetap bertahan, dia terus untuk membangun infrastruktur agar mampu dan dapat bersaing oleh perusahaan-perusahaan lainnya. Nah, tidak hanya itu saja, perusahaan ini untuk melanjutkan ekspansi bisnisnya secara global atau bisnis secara internasional dengan melakukan serangkaian aksi korporasi di 10 negara. Salah satunya ada Singapura, Hong Kong, Australia, Myanmar, Taiwan, Arab Saudi, dan masih banyak lainnya. Itu untuk dari pembangunan infrastrukturnya. Kita ketahui nih, kita sekarang sedang merasakan yang namanya pandemi akibat dari COVID-19. Namun dengan adanya COVID-19 ini pasti semua sektor perindustrian bahkan aktivitas kita bakalan terganggu gitu karena adanya COVID-19 ini. Kom sebagai BUMN yang bergerak di bidang telekomunikasi, dia mengambil momentum dari yang kita rasakan akibat COVID-19 ini gitu. Tidak hanya bertahan untuk memberikan kinerja yang cemerlang, tetapi PT Telkom juga melahirkan inovasi melalui produk-produk dan layanan digital dan memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat yang turut mengalami pergeseran. Karena kan selama pandemi ini kita selama ini kuliah online, sekolah online, kerja di rumah gitu kan, yang membutuhkan layanan internet gitu. Nah, disinilah PT Telkom mengambil peran untuk terus bertahan di bidang bisnisnya, di bidang telekomunikasi, dan juga memberikan kinerja serta pelayanan dan produk-produk yang baru untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitra Sustinawati akan menjabarkan mengenai perusahaan Restoran Sondoro Seafood. Restoran Sondoro Seafood terletak di Jalan Brigjen Katangso, Komplek SPBU Singapore Station. Adapun CEO dari Restoran Sondoro Seafood ini adalah Bapak Effendi Wong atau yang biasa dipanggil dengan Bapak Aseng. Restoran Sondoro Seafood menyediakan berbagai macam makanan seafood seperti ikan, ada udang, cumi, kepiting, lobster, dan lain-lainnya. Restoran Sondoro Seafood memperkerjakan sekitar 50 orang karyawan yang terdiri dari supervisor, bagian gudang, accounting, kasir, waiters, co-head chef, serta head chef itu sendiri, dan lain-lainnya. Adapun visi misi dari perusahaan Restoran Sondoro Seafood ini adalah Bapak Effendi sendiri kita untuk mencerdaskan anak bangsa melalui mengkonsumsi ikan. Beliau berpikir, jika kita sudah mempunyai banyak ikan, mengapa kita harus memberi atau mengutamakan ekspor ke negara lain? Kenapa nggak bangsa kita sendiri yang mengkonsumsinya? Strategi perusahaan Restoran Sondoro Seafood adalah menjual produk-produk dengan harga yang lumayan terjangkau, namun kualitasnya tetap bagus. Kita melakukan inovasi-inovasi terbaru
dan tidak hanya mengikuti tren, namun tetap menjaga kualitas produk tersebut. Bapak Effendi sendiri menyebut bahwa dalam suatu perusahaan tidak ada yang tidak pernah merasakan yang namanya kegagalan. Namun bagaimana cara kita menyikapi kegagalan itu sendiri? Yang pertama, kita harus mencari tahu apa penyebab dari permasalahan tersebut. Kemudian kita melakukan yang namanya evaluasi masalah. Setelah dilakukan evaluasi, kita selanjutnya how to solve the problem, atau bagaimana cara kita mengatasi permasalahan tersebut. Baik, demikian penjabaran dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alwi, NPM 1801280046, kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan PT Fastfood Indonesia Tbk adalah pemilik tunggal waralaba KFC Indonesia. Didirikan oleh Gelil Group pada tahun 1978 sebagai pihak pertama yang memperoleh waralaba KFC untuk Indonesia. Erwan mengawali operasi restoran pertamanya pada bulan Oktober 1979 di Jalan Selawai, Jakarta, dan telah memperoleh sukses. Visi perusahaan selalu menjadi merek restoran cepat saji dan selalu menjadi brand nomor 1 di Indonesia dan mempertahankan kepemimpinan pasar dengan menjadi sorotan termodern favorit dalam segi produk harga. Misi perusahaan semakin memperkuat citra merek KFC dengan strategi-strategi dan ide-ide yang inovatif, terus meningkatkan suasana bersantap yang tiada bandingannya, dan konsisten memberikan produk, layanan, serta fasilitas restoran yang selalu berkualitas mengikuti kebutuhan dan selera konsumen. Rencana strategis, KFC mempersialisasikan perusahaan pada menu ayam goreng, dan memposisikan dirinya sebagai jagonya ayam. Dengan target pasar keluarga segala usai dan segmentasi pasar yang dibidik adalah anak usia 6-15 tahun dan remaja 16-25 tahun. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novia Ramadan. Saya dari kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan proses strategi dari pabrik tempe Pak Andri. Sebelumnya, saya akan menceritakan bagaimana pabrik tempe Pak Andri ini berdiri. Pabrik tempe ini sudah berdiri sejak tahun 2018. Sebelumnya, Pak Andri ini bekerja di suatu perusahaan, akan tetapi perusahaan ini mengalami kebangkrutan dan beliau pun terpaksa di PHK. Tidak tinggal diam, Pak Andri berpikir untuk bagaimana menafkahi keluarganya dan mencari jalan keluar untuk mendapatkan uang. Nah, tidak lama Pak Andri berpikir untuk membuat tempe di rumah bersama istrinya. Di tahun 2019, pabrik tempe Pak Andri mulai banyak diminati oleh orang, sehingga banyak pengepul datang ke rumah untuk mengambil atau membeli tempe Pak Andri tersebut. Hingga saat ini, pabrik tempe Pak Andri memiliki karyawan 3 orang. Tujuan dibangun pabrik tempe ini yaitu menciptakan lapangan pekerjaan, memperluas home industry, dan membuka lapangan pekerjaan. Visi misinya yaitu menjalankan usaha industri rumahan tempe dengan pengolahan tradisional dan tanpa pengawet apapun. Strategi proses dari Pak Andri ini yaitu mengolahnya secara tradisional dan tanpa bahan pengawet, dan memiliki aroma yang khas, berbeda dengan pembuatan tempe secara modern. Dan juga beliau dulunya menitip ke warung-warung yang berada di sekeliling rumah Pak Andri ini untuk menitipkan tempe-tempe tersebut agar bisa terjual. Tak lama, Pak Andri pun mencoba untuk menjual ke perkotaan supaya bisa lebih dikenal orang untuk dijual. Lama, tempe Pak Andri ini makin digemari orang karena memiliki rasa yang berbeda. Sekian dari saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.